Preview. Halo bro dan sis. Sebuah pencapaian yang gemilang seringkali terjadi dalam sebuah tekanan yang hebat. Manusia dipaksa untuk bisa menciptakan sesuatu agar mereka bisa bertahan hidup. Seperti pada kisah di film ini yang berjudul The Boy Who Harnessed the Wind, yang diambil dari sebuah kisah nyata yang inspiratif yang terjadi di sebuah daerah yang mengalami kekeringan di benua Afrika. Daerah tersebut adalah daerah yang sedang terancam kelaparan, namun seorang bocah berhasil memecahkan masalah tersebut dan akhirnya menjadi pahlawan bagi warga desanya. Kisah ini bersetting pada tahun 2001 di desa Wimbe di negara Malawi, benua Afrika, sebuah daerah pertanian yang berada di lokasi yang panas dan gersang, seperti layaknya tanah di Afrika. Penduduk daerah itu menanam jagung sebagai mata pencaharian pokok mereka. Kebetulan, jagung tumbuh di daerah yang panas, meskipun tetap membutuhkan suplai air. Di daerah itulah seorang bocah yang bernama William Kamkwamba tinggal. Bocah ini sangat hobi dengan segala hal yang berbau elektronik. Dari sejak kecil, dia sudah dikenal sebagai tukang reparasi radio di kampungnya. Lumayan hasilnya buat tambah-tambah uang jajan. Meskipun hidup pas-pasan, keluarga Kamkwamba senantiasa bersyukur mereka masih bisa bertahan di tanah yang gersang itu. Selain William, di keluarga Kamkwamba ini ada Trywell sang ayah, Agnes sang ibu, seorang anak perempuan yang bernama Annie kakaknya William, dan satu lagi seorang balita. Tahun itu adalah tahun pertama William untuk akhirnya mendapatkan pendidikan formal. Kedua orang tuanya bahagia mereka bisa menyekolahkan lagi satu anaknya. Annie sudah lulus 1 tahun sebelumnya. Dengan ditemani Gilbert dan Khamba, anjingnya yang setia, William berangkat ke sekolah dengan gembira. Saat itu di daerah tersebut sedang mulai musim tanam. Trywell ayahnya William terus memonitor perkembangan cuaca. Sampai saat itu mereka masih belum mendapatkan hujan. Sampai akhirnya hujan pun tiba. Di waktu hari pertama William masuk sekolah, maka Trywell langsung menggarap lahannya. William sendiri lagi dirundung masalah. Penerangan di rumahnya sangat minim, sehingga ia tidak bisa belajar pada malam hari. Dia juga mengetahui sesuatu bahwa Mr. Kachigunda, guru IPA di sekolahnya, pacaran sama Annie kakaknya. Maka dari itu ia dan Gilbert, temannya yang merupakan anak dari kepala suku, ngubek-ngubek rongsokan untuk mencari onderdil-onderdil yang masih berguna. William berniat untuk membuat sebuah pembangkit listrik. Sambil ngacak-ngacak rongsokan, mereka juga berbincang dan mencari cara untuk membuat perhitungan terhadap guru IPA mereka. Besoknya ia dan Gilbert datang ke sekolah langsung menghampiri parkiran sepeda. Mereka hendak ngerjain sepedanya si Mr. Kachigunda. Alih-alih merusak sepeda, William malah jadi terpesona melihat cara kerja dinamo sepeda yang karena putaran bisa membuat nyala lampu di sepeda tersebut. Suatu hari desa mereka kedatangan pihak kontraktor pemerintah yang berniat membeli sumber pepohonan di daerah mereka. Hal itu menjadi polemik karena areal pepohonan ini merupakan satu-satunya sumber pertahanan mereka dalam menahan air, sementara sampai saat itu hujan masih belum rutin datang. Semua warga berkumpul di rumah Pak Kepala Adat dan Pak Ketu menyarankan agar mereka semua kompak untuk tidak menjualnya. Namun ternyata tidak semua penduduk mau mengikuti saran dari ketuanya. Sebagian menjual pohon-pohon itu untuk ditebang oleh pihak kontraktor, termasuk itulah hanya Jeremiah, kakaknya Trywell sendiri. Trywell tetap loyal dan manut pada titah kepala adat. Dia bertekad tidak akan pernah menjual lahannya. Beberapa hari kemudian, William menjadi saksi ditebasnya pohon-pohon di daerah mereka, sesuatu yang sangat langka di tanah itu. Pulang main, William tidak sengaja menguping pembicaraan orang tuanya di kamar. Pembicaraan orang tuanya saat itu mengenai simpanan tabungan yang masih mereka punya. Mereka tidak memiliki budget untuk membayar sisa uang sekolah William yang belum dilunasi. Besoknya di sekolah, William memang salah satu dari siswa yang diabsen dan dinyatakan belum lunas bayaran sekolah. Mereka diperingatkan untuk segera melunasi uang sekolahnya kalau tidak ingin dikeluarkan dari sekolah. Setelah pepohonan daerah mereka ditebang, pada akhirnya memang daerah Wimbe jadi tidak punya pertahanan. Begitu hujan deras tiba, air mengalir begitu deras sehingga mengakibatkan banjir dan merusak lahan pertanian daerah tersebut. Selanjutnya begitu musim panas tiba, tanah daerah itu menjadi benar-benar kering karena tidak memiliki cadangan air yang seyogyanya ditahan oleh akar-akar pepohonan besar. Daerah itu mengalami kekeringan dan dalam ancaman akan terjadinya gagal panen. William jadi ikut mikirin. Dia ngubek-ngubek lagi ke tempat rongsokan. Dia menemukan 2 buah baterai aki yang sudah rusak, namun menurutnya masih bisa diperbaiki.
dia mulai memikirkan untuk membuat pembangkit listrik agar bisa menghidupkan kompresor untuk menyedot air. By the way, kampung mereka ini memiliki satu sumur yang jadi sumber air daerah tersebut. Namun karena kondisinya sedang kering, sumur itu pun jadi surut. Maka dari itu, besoknya William menyelinap masuk ke sekolah untuk bertemu dengan Mr. Kacigunda, sang guru IPA. Secara halus, William memerah sang guru bahwa dia akan tutup mulut mengenai hubungannya dengan Annie. Namun ia minta dibantu agar bisa dapat akses ke perpustakaan. Sang guru pun mengikuti kemauan William, dan Ibu Sikelo, sang penjaga perpus, ternyata mengerti juga akan kebutuhan anak terhadap ilmu. Dia nggak banyak ngomong. Di perpus, William mencari buku yang berkenaan dengan dinamo dan pemanfaatan energi. Atas bantuan Ibu Sikelo, William menemukan buku-buku yang dicarinya. Salah satunya adalah buku Using Energy. Tahun itu adalah tahun pemilu di Malawi. Presiden Malawi datang ke kota Kasungu untuk melakukan kampanye. Tenda kampanye dihadiri oleh para ketua adat dan hadirin yang terdiri dari penduduk desa-desa di sekitar, termasuk itu desa Wimbe, memenuhi acara kampanye tersebut. Trewell dan William ikut hadir di antara para hadirin. Seperti biasa, Pak Presiden melontarkan kampanyenya yang tujuannya agar rakyat memilihnya lagi untuk periode ke depan. Kini gilirannya dari ketua adat Wimbe untuk memberikan sambutan. Sesuatu hal yang mengejutkan, Pak Ketu ternyata tidak bicara untuk memberikan dukungan. Dia malah melontarkan kecaman karena presiden ini telah melantarkan desa mereka sehingga sekarang mereka sedang dalam ancaman kekeringan. Dia mengajak hadirin untuk tidak memilihnya kembali. Pas Pampres segera mengamankan Bapak Sepuh ini ke belakang podium. Di belakang panggung, mereka melihat Bapak tua ini sedang dianiaya oleh sekelompok Pas Pampres. Mereka meninggalkan Bapak Sepuh yang naas itu ketika para pembelanya sudah tiba dan segera rombongan itu pun cabut dari kota Kasungu. Pak Ketu dalam kondisi kritis, namun ia tidak bisa dirawat di rumah sakit karena faktor keamanan. Ia dibawa pulang ke rumahnya untuk mendapatkan perawatan di rumah. Waktu masa panen pun tiba dengan kondisi yang seada-adanya, sangat minim. Dari hitung-hitungan perkiraan, hasil panen itu hanya cukup untuk makan 2 bulan saja, sementara panen berikutnya masih setahun ke depan. Akhirnya sebagai bagian dari langkah untuk mengencangkan ikat pinggang, Trewell mengganti seng atap rumah mereka dengan atap dari jerami. Sementara itu, sengnya sendiri mereka cairkan menjadi uang. Saat hendak menjual barangnya tersebut ke kota, sebuah gejolak sedang terjadi. Pemerintah petahana saat itu sedang mengumandangkan maklumat bahwa negara mereka bebas dari kelangkaan bahan pangan. Mereka sedang melakukan pencitraan sebagai upaya untuk tetap bertahan dan menang di pemilu. Padahal di lapangan sendiri, harga bahan pokok naik 2 kali lipat. Hal itu membuat marah warga. Trewell mendengar sedang terjadi demonstrasi di kota tetangga. Maka dari itu, dia pun langsung ikut dengan rombongan yang akan ikut berdemo ke kota tersebut. Istrinya sudah meminta agar dia nggak ikut, tetapi Trewell sedang gelap mata. Dia memutuskan untuk meninggalkan keluarganya dan pergi berdemo. Sekolahan mereka memang kini sudah kekurangan murid dan staf pengajar. Ketika William menyelinap masuk, mestinya saat itu adalah giliran jamnya seorang guru, malah Pak Kepsek yang masuk mengisi pelajaran. Akhirnya William pun ketahuan. Dia akhirnya diusir dari kelas dan sekaligus dikeluarkan dari sekolah karena telah dianggap mencuri. Mencuri dari jatah gaji guru dan dari jatah biaya anak yang udah melunasi iurannya. William pun pulang ke rumah menatap lahan perkebunannya yang kondisinya mengenaskan. Kemudian tiba-tiba kegaduhan timbul. 2 truk kontainer milik pemerintah datang dengan membawa bahan pokok makanan. Mereka rupanya memang sedang benar-benar membangun image yang baik di tengah masa pemilu itu. William disuruh segera untuk bergerak ke kota untuk belanja bahan makanan, karena kalau barang dari pemerintah, harganya pasti miring. Dengan bergowes ria, William pun meluncur menuju lokasi bulognya kota tersebut. Di sana kondisi ternyata sudah sangat penuh dijubali warga. Pemerintah hanya bisa menyediakan logistik yang terbatas. Akhirnya para penduduk dulu-duluan untuk bisa masuk ke dalam bangsal karena kemudian bangunan tersebut akan ditutup. William beruntung karena badan kecilnya bisa menyeludup masuk di antara penjagaan petugas. William mendapat jatah 15 kilo biji jagung. Sekarang masalahnya bagaimana cara keluar, karena warga yang gak kebagian jatah masih berkumpul di depan bangsal. Dikhawatirkan penduduk di luar akan marah terhadap orang yang sudah mendapatkan jatah. William kemudian meminta bantuan dari petugas untuk mendobrak dinding belakang bangsal yang dilapisi seng. William berhasil keluar dengan aman membawa bahan makanannya ke rumah. Sementara itu di rumahnya sendiri, selepas William pergi, kejadian naas menimpa Agnes dan Annie. Sementara tidak ada lelaki yang berada di rumah mereka kedatangan orang asing yang mengaku kelaparan karena sudah 2 hari nggak makan.
Dia lalu merampok bahan makanan yang sedang dipegang oleh Annie. Dua orang perempuan ini tidak berdaya pula ketika beberapa orang lain merampok gudang makanan mereka. Saat terjadi chaos itu, rombongan demonstran baru pulang. Tyrell melihat suasana yang aneh terjadi di desanya. Agnes dan Annie menghampiri mobil yang ditumpangi oleh Tyrell. Mobil tersebut berhenti. Agnes memarahi Tyrell yang kemarin kekeh pergi sehingga menyebabkan mereka kerampokan. Di rumah, Tyrell menghitung semua aset yang sekarang mereka punya. Ternyata hanya cukup untuk bertahan 3 bulan. Itu pun untuk 1 kali jatah makan per hari. Hari demi hari dilalui, Tyrell memaksakan dirinya mengolah lahan yang kering. Namun demikian, keluarga ini masih tetap berkumpul dan bersatu, berbagi makanan dalam jatah yang minim. Mengenaskan. Malamnya, William menyelinap ke kamar Annie. Dia meminta agar kakaknya itu bicara kepada Mr. Kacigunda bahwa dia membutuhkan dinamo sepedanya. Annie kaget karena William tahu soal pacar rahasianya dan juga kaget buat apa dinamo sepeda. William bilang bahwa ia akan mendatangkan air dengan dinamo tersebut. Besoknya, rumah dihebohkan dengan menghilangnya Annie dari rumah. Annie meninggalkan pesan bahwa kepergiannya dimaksudkan agar berkurangnya 1 jatah mulut yang harus disuapi oleh keluarga. William memeriksa ke kamar Annie. Dia melihat dinamo sepeda Pak Guru ada di kamar kakaknya. Mereka semua kemudian datang ke sekolah untuk mendatangi Pak Kepsek dan meminta alamat Mr. Kacigunda di Mangochi. Pak Kepsek tidak memilikinya. Terdesak karena terus ditekan oleh ucapan Agnes, akhirnya Pak Kepsek melunak. Ia menawarkan bentuk bantuan yang lain. William meminta akses untuk masuk ke perpustakaan. Ia membawa buku-buku yang berkenaan dengan fisika dan buku using energy yang kemudian akan menjadi paririmbonya. William mendatangi markas teman-temannya. Ia meminta bantuan mereka untuk membuat kincir angin yang kecil sebagai percobaan sebelum membuat kincir angin yang besar. Mereka semua percaya dengan William yang jago membetulkan radio, maka mereka pun gotong royong membantunya. Kincir kecil pun selesai dibuat. William menyambungkan kabel pada dinamo di kincir ke kutub baterai pada radio dan mereka pun membukakan pintu membiarkan angin masuk. Beberapa saat menunggu, radio butut itu akhirnya menyala dengan tenaga listrik yang dikirimkan oleh kincir angin. Para pemuda pun menjadi bersemangat. Mereka mendatangi tempat rongsokan untuk mencari spare part yang bisa berguna. William memperlihatkan kincir bikinannya kepada sang ayah. Tyrell terkesima melihat radio kecilnya bisa menyala dengan bantuan sebuah kincir kecil. William kemudian menuturkan bahwa sebuah kincir yang lebih besar akan bisa membantu menyalakan sebuah kompresor untuk mendatangkan air. Tyrell makin terkesima. Tapi kemudian sang ayah mulai malas ketika ia mendengar bahwa anaknya ingin merusak sepedanya untuk membuat kincir yang lebih besar itu. William membutuhkan bagian pedal, pelek, dan gerigi sepeda untuk menjadi landasan bagi blade kincir agar bisa berputar. Tyrell menolak rencana besar ini dan menganggap bahwa bikinan William ini cuma mainan doang. Dia marah-marah. Mulai besok, William harus ikut kerja menggarap lahan. Besoknya dengan dibantu Gilbert, William macu lahan ayahnya. Kemudian mereka pergi ke markas para pemuda. Tempat itu ternyata sudah hampir kosong. Sebagian sudah meninggalkan desa Wimbe karena di sana mereka terancam kelaparan. William mencegah karena ia masih membutuhkan bantuan mereka. Salah seorang di antaranya kemudian memaksa William untuk membawa sepeda ayahnya kalau memang William percaya bahwa ia bisa mendatangkan air dengan bantuan sepeda itu. Maka mereka semua berlima mendatangi Tyrell ke gudang dan meminta sepedanya. Tyrell malah makin marah karena ia merasa diintimidasi oleh pemuda Karang Taruna desa. Ia mengancam balik para pemuda dengan parang. Para pemuda tidak mau meladeni. Mereka pun pergi meninggalkan William yang kini makin frustasi. Namun William tetap mengusahakannya walaupun harus sendiri. Ia berangkat ke kota untuk mencari barangkali ada spare part lain yang bisa dipergunakan. Dia sudah mengumpulkan semuanya, tinggal sepeda itu bagian yang belum ada. Saat itu pula Kamba, anjingnya yang setia, sudah tidak kuat menahan lapar. Ia gugur meninggalkan majikannya, berjuang seorang diri. Agnes mendengar soal perselisihan William dengan bapaknya. Tyrell menjelaskan bahwa anaknya itu ngotot ingin meminta sepeda, sampai bawa-bawa anak Karang Taruna. Agnes, seorang ibu ini, sekarang merasa sedih karena ia sudah kehilangan Annie dan sekarang dia juga terancam kehilangan William. Dia membukakan mata suaminya akan fakta itu, sampai kapan mereka harus terus kehilangan. Tyrell pun mulai goyah. Segalak-galaknya lelaki, biasanya sih pasti kalah kalau emas sudah berkehendak. Ia pun mendatangi anaknya yang saat itu sedang menguburkan anjingnya di sebuah lahan kosong. Tyrell mengalah. Ia memberikan sepeda itu untuk membantu William menggapai mimpinya.
William bilang bahwa ia tidak sedang bermimpi. Ini adalah hal yang nyata. Dia sanggup mendatangkan air asalkan ayahnya mau membantunya. Maka dari itu dengan bantuan ayahnya dan warga desa, mereka pun mulai menggarap proyek maha besar ini, yaitu membuat sebuah kincir angin dari barang-barang yang seadanya. Pria dewasa menebang pohon untuk membuat kerangka tower, sementara itu William mempersiapkan mesin kincirnya. Dengan spare part bekas yang ia dan temannya temukan di tempat rongsokan, William membuat mesin kompresor, satu buah baterai aki, dan sebuah kincir ukuran besar. Warga desa gotong royong mendirikan tower untuk kemudian William pun naik ke atasnya untuk memasangkan kincir tersebut. William menghubungkan kabel dinamo pada kabel yang mengalirkan listrik pada baterai aki. Untuk kemudian baterai aki ini apabila sudah penuh terisi akan mengalirkan listrik ke mesin kompresor yang akan membuat mesin tersebut bekerja menyedot air dari sumur. Sementara menunggu mesin kompresor bekerja, para penduduk pun mempersiapkan jalur aliran air menuju ladang. Sesuatu pada mesin kompresor kemudian berbunyi ngeklik dan berulang. Suara ngeklik kini dilanjut dengan suara batuk pada selang, yang disusul kemudian dengan muntahan air yang mengalir memberi harapan pada warga desa Wimbe yang sudah hampir putus asa. Trewel memeluk erat anaknya, pelukan yang berarti rasa bersyukur juga rasa meminta maaf karena dia sudah meragukan kemampuan anaknya. Waktu berlalu, kini tanaman di lahan desa Wimbe sudah mulai mau tumbuh dan memberi warna hijau pada hamparan warna coklat pelataran desa. Namun demikian, Pak Ketu, kepala adat, sudah tidak bisa bertahan. Ia menghembuskan nafas terakhirnya dalam kondisi desanya yang kini sedang dipenuhi oleh harapan. Rombongan tarian Gulewam Kulu, sebuah tarian ritual budaya desa-desa di negara Malawi, Mozambik, dan Zambia, mengiringi kepergian sang kepala suku. Tarian ini memang biasa ditampilkan pada acara panen, perkawinan, pemakaman, dan meninggalnya seorang kepala suku. Tarian budaya ini pada tahun 2005 lalu mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai budaya heritage dunia. By the way, kabar mengenai kincirnya William ini pun beredar, dan Ibu Sikelo merekomendasikan William untuk mendapatkan beasiswa sekolah di kota Madisi. William sebetulnya ingin tetap tinggal di desa Wimbe, setidaknya sampai Annie pulang, namun ayahnya mendorong dia untuk keluar dari desanya. Sana pergi sekolah, katanya. Kincir angin ini memang pada akhirnya membawa William terbang kemana-mana. Beres sekolah di Madisi, William masuk ke sekolah African Leadership Academy di Afrika Selatan untuk kemudian dia mendapatkan beasiswa untuk kuliah teknik lingkungan di Dartmouth College USA, salah satu dari 8 kampus Ivy League di Amerika, setara dengan Yale dan Harvard. Demikian kisahnya Bro dan Sis, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao!